Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi di channel YouTube Maulana Nurul Sobri dan juga di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nurul Sobri. Kali ini di sesi bincang saham. Ya, bincang saham ini kita akan mengulas baik dari sisi fundamental, rasio fundamental, juga dari sentimen dan juga dari analisa teknikalnya, ya kan guys. Dan di kesempatan kali ini saham yang akan kita analisa adalah saham SMGR atau Semen Gresik, dan analisa ini berlaku dari tanggal 28 Oktober sampai 3 November 2021. Memang tidak untuk kemungkinan nantinya analisa ini target price ataupun harga yang nanti range-nya tuh bisa saja dalam kurun waktu kurang dari 3 November atau bahkan lebih dari 3 November. Tapi estimasi kita yaitu dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 3 November 2021. Dan analisa ini saya buat di tanggal konten video ini ya. Saya buat di tanggal 27 Oktober 2021. Dan pastinya adalah disclaimer on, artinya setiap keputusan membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi, dalam hal ini adalah saham SMGR atau Semen Gresik, Semen Indonesia maksud saya, murni menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri. Saran saya Anda tetap berkonsultasi dengan para profesional di pasar modal. Tapi tetap harapan saya mudah-mudahan konten dari bincang saham ini, sesi kali ini tetap bisa menjadi second opinion buat Anda agar membuka cakrawala wawasan Anda dalam referensi atau literasi berinvestasi dalam hal ini saham tentunya. Oke, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah memberikan supportnya ya, dukungannya, dari baik itu dalam bentuk like, share, subscribe-nya, serta meninggalkan komen juga. Saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol like, share, subscribe ataupun menyalakan loncengnya, silakan ditekan agar Anda senantiasa mendapatkan update dari konten video dari channel YouTube Maulana Nurul Sobri ini sendiri. Oke, jadi terima kasih dukungannya dan saya doakan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan oleh Allah yang Maha Kuasa. Oke, yuk kita lanjutkan. Seperti biasa guys, di sesi bincang saham ini kita akan memulai dari review sejenak ya, mulai dari tanggal 27 Oktober karena saya buat kontennya ini di tanggal 27 Oktober ya. Semen Indonesia, Semen Gresik ya. Hari ini ditutup menguat di level harga 275 poin ya. Dari ditutup di level harga 8.656 ditutup di level harga Rp8.650 ya per lembarnya, dan plus 275 atau plus 3,28%. Jadi memang saham ini dimulai dari awal pembukaan sesi 1 sampai sesi 2 berada di zona hijau seperti yang nampak di gambar ini di tab to view full chart. Oke. Nah, jadi ini kita menggunakan RT bisnis versi smartphone ya, dan juga nanti kita untuk rasionya juga kita menggunakan RSB Smart versi smartphone-nya juga. Oke. Tapi nanti itu analisa teknikalnya saya akan menggunakan RHB Smart itu versi desktopnya. Kenapa? Karena untuk view-nya aja sih ya, supaya nanti pada waktu di konten ini bisa lebih jelas saja, lebih lebar aja view-nya gitu. Oke, kita lanjutkan. Penutupan kemarin sih memang saham ini berada di level harga 8.375 ya, atau 8.375 itu pada tanggal 26 Oktober 2021 kemarin, tepatnya di hari Selasa. Oke. Dan saham ini sejak pembukaan dibuka di level harga 8.425, jadi udah plus duluan di sekitar 75 poinan ya, sekitar segitu pada waktu pembukaan. Dan range hariannya untuk hari ini tanggal 27 Oktober 2021 di hari Rabu ini, saham SMGR ini berada di level harga 8.425 sampai 8.850. Oke. Dengan rata-rata harga yang diperdagangkan yaitu sekitar 8.686,90. Dan pairnya dari saham ini adalah 32,30 kali dengan kapitalisasi pasar ini sebanyak 31 triliun. Wow, sangat tinggi sekali guys. Oke. Di berikutnya kita akan menyimak dari price diary-nya ya. Di sini ada price diary di sini ya. Untuk bulan ini aja ini sebenarnya cukup variatif guys di sini, meskipun didominasi oleh
zona hijau ya di saham SMBR ini ya, memang karena pasar juga cenderung rally ya, menguat ya beberapa hari terakhir ini, beberapa di bulan ini, dengan rata-rata 10 harian menguat senilai 2.425 poin atau 29,81%. Tapi juga 10 harian sebelumnya itu rata-rata juga melemah 2075 atau minus 24,26%. Tapi secara kumulatifnya saham ini plus 350 poin atau 5,25% secara persentasenya. Dan untuk hari ini ya, untuk hari ini saja saham ini menguat di persentase 3,28%. Secara mingguannya saham ini masih melemah yaitu minus 1,42%. Secara bulanannya saham ini menguat di level 10,19% ini secara satu bulan. Tapi secara year to date saham ini masih melemah yaitu minus 30,38%. Sedangkan untuk secara tahunannya saham ini juga masih di zona merah ya guys, yaitu minus 5,72%. Oke. Dan untuk hari ini, per hari ini ya, saya analisa per hari ini saham ini untuk aktivitas asing ya, ini cenderung net sell ya di sini senilai net sell asing 20,11 billion gitu. Dan memang rata-rata perdagangan masih didominasi oleh domestik ya, dengan baik secara volume per shares ataupun turnover per Indonesia rupiah, dan juga frekuensinya ini rata-rata ya sekitar 73 sampai 79%-an lah itu didominasi oleh domestik, dengan asing komposisinya hanya 20,12 sampai 26,45%. Oke. Dengan cenderungan domestik ini net buy ya, senilai rata-rata ya sekitar 38-60% ini domestik itu cenderung net buy ya, atau sekitar secara volume per share-nya bisa teman-teman perhatikan sini yaitu senilai 24,7 M gitu. Sedangkan asingnya dia hanya net buy 7,3 M ya. Tapi secara keseluruhan asing ini cenderung net sell gitu ya. Net sell-nya berapa? Biasanya kalau secara ini dievaluasikan di keseluruhan pasar itu minus 20,11 billion. Jadi net sell asing itu 20,11 billion guys gitu. Jadi hanya saja aktivitas pasar pada hari ini masih didominasi oleh domestik guys. Oke. Yuk kita lanjutkan. Lalu untuk sentimen isunya apa? Sentimennya gitu. Sentimen ke saham ini secara analisa sentimen. Oke. Berita yang keluar untuk hari ini yaitu di tanggal 27 Oktober 2021 tadi memang ada seperti kata analis ataupun prospek lah dari beberapa analis bahwasannya nanti saham ini bisa menghasilkan laba senilai sekian triliun nantinya di periode berikutnya ya kan, dan juga ada beberapa proyek juga nantinya akan ada realisasi juga ya kan. Nanti bisa teman-teman perhatikan sendiri nanti newsnya apa gitu, ada kok di beberapa sumber berita tuh ada. Oke. Dia seperti itu. Jadi dia sentimennya masih ada. Tinggal kita nanti lihat corporate actionnya aja nanti untuk mendukung saham ini nantinya menguat gitu. Oke, tapi itu secara sentimen saja, analisa sentimen ya. Nah, untuk analisa rasionya, fundamentalnya di sini saya menggunakan RSP Smart versi smartphone ya di sini. Dan saya teman-teman perhatikan sendiri. Untuk per saham ini itu kita dari beberapa variasi rasio ya di sini. Kita akan fokuskan pada 3 atau 4 rasio saja di sini ya. Kalau secara price earning rasionya ini kan 32,31 kali. PBVS-nya, price book value-nya ini juga 1,52 ternyata. Ini cukup menarik. Kenapa? Dari range 1 sampai 2 itu saham itu bisa tergolong tuh menarik. Harganya tuh menarik gitu. Enggak terlalu murah tapi enggak juga kemahalan gitu. Jadi lincah saham ini. Harapannya seperti itu sih ekspektasinya dengan rasio PBV sekian gitu. Yang penting tidak lebih dari 2 dan tidak kurang dari 1 gitu. Oke, karena kalau kurang dari 1 berarti saham itu murah, bahkan terlalu murah. Tapi kalau lebih dari 2 itu saham itu tergolong mahal secara PBV-nya gitu. Oke. Untuk ROE 4,69% dan ROA-nya 2,12%, tidak begitu jauh gap-nya di sini meskipun selisihnya kisaran 2%-an ya, tapi nggak begitu jauh. Nanti kita akan bandingkan seperti biasa rasio emiten dengan rasio industrinya. Oke guys, yuk kita lanjutkan. Kita masuk ke rasio yang saya gunakan sini adalah platform web dari investing.com. Oke, untuk investing.com di sini guys. Di sini kita ada langsung teman-teman nanti masuk ya. Ketik pada saham sini nanti bisa langsung pilih rasio keuangan aja, finansial, nanti tinggal pilih aja rasio keuangannya. Oke. Di sini ada
rasio emiten di sisi ini ya, perusahaan ini rasio emitennya sisi kiri, sedangkan sisi kanannya adalah rasio industrinya. Jadi nanti kita akan membandingkan antara rasio emiten dengan rasio industrinya guys. Oke, ini nggak update ya, yang update-nya tadi kita perhatikan yang ada di sini ya, ini yang update ya, sedangkan di sana nggak update. Per 32,31 kali untuk per dari si emiten. Nah di sini kalau ini kan 16,7 nih, sedangkan tadi kan 32 sekian. Nah itu masih lebih rendah daripada per atau rasio industrinya. Jadi ini bisa dikategorikan tergolong menarik saham ini, meskipun sebenarnya kalau kita asumsikan biasanya kita memilih per dari suatu emiten itu 2 kali sampai 12 sampai 13 kali ya, paling nggak korelasi sampai 15 kali kan gitu tertingginya. Tapi kalau untuk saat ini case-nya untuk di SMGR ini saya pikir saat ini masih menarik karena industrinya juga masih terlampau jauh ya, rata per industrinya yaitu 54,29 kali gitu. Ini masih jauh, meskipun kita harus hati-hati karena pastinya saham ini juga ketika terjadi koreksi dia pasti volatile juga gitu. Jadi secara perbandingan rasio per tadi 32 kalian lah, sekitar segitu, itu masih jauh lebih rendah dibandingkan per dari industrinya yang 52,29 kali tadi. Sini saya teman-teman perhatikan, sorry. Nah di sini ya 32,31 kali gitu. Untuk rasio ROE-nya kita akan perhatikan sini 4,69 dari si emiten. Kita bandingkan 4,69 ya. Sedangkan sini 4,67. Nah, artinya apa? Dengan rasio emiten 4,69 dan rasio ROE-nya si industri dari si emiten ini 4,67, itu kan masih tergolong nggak beda jauh gitu. Artinya ya bisa dikategorikan bahwa saja emiten SMGR ini bisa kita anggap ini sebagai market leader-nya lah di industri ini saat ini ya gitu. Kalau kita lihat dari sisi ROE-nya. Jadi dan juga asumsi yang kedua kita bisa asumsikan bahwasanya ROE si emiten ini bisa atau bagi-bagi lah dari ROE si industrinya gitu. Jadi memang yang sebagai penguasa pasarnya saat ini ya semen Indonesia ini tadi sebagai penguasa pasarnya atau market leadernya. Jadi sangat relevan sekali, bahkan di atas dari ROE si industrinya, dari ROE emiten ini. Jadi tentu saja ROE emiten ini menunjukkan bahwasannya si emiten ini sebagai market leader gitu. Seperti itulah kurang lebihnya. Oke, kita lanjut ke analisa teknikalnya saja ya. Kita lanjut. Di sini saya sudah membuat beberapa indikator. Saya menggunakan platform dari RHB Smart versi desktopnya ya guys. Jadi nanti teman-teman bisa download aja. Kalau teman-teman mau buka akun di sini silakan. Nanti sudah saya ada petunjuknya di bawah di kolom deskripsi ya, nanti silakan. Kita langsung. Seperti ini guys kurang lebihnya. SMGR kita seperti biasa menggunakan dari ini ya, dari parameter CCI, MACD, stokastik ya kan, lalu juga dari moving average dan juga tentunya Fibonacci. Kita mulai dari CCI dengan parameter 10. Untuk CCI parameter 10 di sini masih menunjukkan sinyal rebound sebenarnya guys. Jadi parameter 10 ini masih menunjukkan sinyal rebound, yang artinya saham ini masih memiliki peluang untuk penguatan gitu. Kalau dari parameter 10, hanya saja memang kalau dari range 0 sampai minus 100 itu kan cenderungannya bearish apabila garis dari CCI ini itu menunjukkan sinyal penurunan atau downtrend atau ke bawah gitu. Tapi kalau garisnya dengan ke atas itu artinya technical rebound kalau dari range minus 100 sampai kosong. Tapi kalau dari range-nya dari 0 sampai 100 itu berarti dia bullish atau strong bullish. Ini parameter 10 nih. Kita coba dengan parameter 20 ya guys. Parameter 20 dia di atas 40 ya. Ini bullish ya sebenarnya ya kalau dari parameter 20 ya guys. Saja kita dengan parameter 30 juga masih di atas 0 ya, yaitu di atas plus 40 malah ini tentu saja bullish, bahkan strong bullish gitu dari saham SMGR. Tapi memang kalau untuk parameter 10 ini artinya apa? Ya mungkin nanti akan ada dia pada waktu pembukaan misalnya mungkin akan ada koreksi, tapi itu hal yang wajar gitu. Karena apa? Nah parameter 20, parameter 30 masih menunjukkan sinyal penguatan atau bullish. Itu saham SMGR dari sisi
sisi E-nya. Lalu bagaimana dengan sisi MACD-nya? Saya nggak merubah parameter di setting yang ada di aplikasi ini ya. Saya tetap menggunakan parameter dasarnya yaitu 12,26 dengan plus 9. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan. Ini juga memang sempat dia mau ini ya, mau downtrend ya. Garis warna biru itu mau motong garis warna merah ke bawah. Tapi kemudian dia garis warna biru ini berbalik arah. Artinya apa? Artinya saat ini saham ini mulai berbalik arah atau rebound, bahkan menunjukkan peluang untuk apa? Untuk menguat. Oke. Dari sisi MACD ya guys ya. Oke. Lanjutkan stokastik. Stokastik saya nggak berubah parameter, tetap dengan parameter 1413. Teman-teman bebas kok mau menggunakan parameter apapun itu, mau menggunakan indikator apapun itu bebas kok. Tergantung seleranya masing-masing aja. Oke. Nah, di sini kita akan coba dengan parameter 1413 ya. Di sini juga menunjukkan sinyal penguatan karena apa? Garis warna birunya memotong garis warna merah ke atas. Oke. Jadi memang ini per kemarin sebenarnya, kalau nggak per hari ini ya. Ini sudah golden cross ya ini ya di sini ya guys ya. Jadi memang ada sinyal penguatan gitu. Oke. Dan kita akan coba lihat dari range-nya dulu. Nah, di sini guys, ini ada yang minor gitu. Kenapa? Karena dengan saya menggunakan moving average ya, MA di sini itu parameter MA satunya dengan parameter 5, MA 2-nya dengan parameter 10, MA 3-nya itu dengan parameter 20 ya guys. Sebenarnya sih ada yang menggunakan parameter 100, 200 gitu nggak apa-apa, itu kembali ke seleranya masing-masing aja. Itu nggak ada yang salah kok kalau analisa teknikal itu. Ini hanya tentang selera Anda saja sebenarnya. Oke, sebentar. Saya akan coba menggunakan ini. Oke. Seperti ya guys ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi memang ini kan untuk MA1 yang garis warna biru muda ini, dia kan maunya kan memotong ini yang warna kuning ke bawah, artinya dia mau dead cross ya kan. Tapi candlenya ini menunjukkan sinyal tuh penguatan gitu. Memang kalau dari sisi MA ini dia sebenarnya akan penurunan gitu guys. Jadi memang agak-agak sedikit minor seperti saya bilang tadi, itu minor gitu. Kalau dari model teknikalnya sih kita lihat tadi itu cenderung uptrend semua ya kan. Jadi apabila setelah kita menggunakan Fibonacci di sini, harapan saya bisa membaca range-nya. Jadi kalau seperti ini implementasinya gimana nih gitu. Analisanya adalah selama saham ini kuat di level harga 8.400 di supportnya di atas ini, maka dia memiliki range-nya saham ini di level resistennya yaitu 8.891,70 gitu. Ini range-nya ya. Ini support, ini resisten gitu. Nah, selama dia kuat di atas ini, maka dia akan memiliki penguatan ke level harga 8.891,70 gitu. Nah, kalau misalnya nanti break up ya atau break height gitu, maka dia akan melanjutkan penguatan ke level harga 9.200,77, bahkan bukan tidak menutup kemungkinan sampai ke level harga 9.531,16 gitu. Namun apabila misalnya dalam perjalanan ke depan sampai tanggal 3 November nanti misalnya saham ini nggak kuat bertahan di level harga 8.400-an lah, dia breakdown gitu. Nah, di sini ada gap di sini ya. Ini ada gap memang di level harga 8.300-an itu masih normal kalau dia tutup gap. Tapi sebenarnya sih gini, kalau sudah dia tembus area 8.400 kita harus hati-hati gitu. Karena bisa saja saham ini nanti akan melanjutkan pelemahan ke level harga 7.836,57 rupiah gitu. Jadi kita harus hati-hati aja gitu. Kalau misalnya dia nanti breakdown. Nah, misalnya ada juga yang beranggapan begini dengan kondisi real seperti ini ya. Dia kan ada gap di sini. Dia akan menunggu para trader itu akan menunggu gap bawahnya dulu gitu. Gap bawahnya itu apa? Ya seperti ini contohnya. Jadi dia akan menunggu di sini untuk masuk atau bahkan dia akan menunggu untuk mau cut loss misalnya di level harga 8.300 tadi atau menunggu gap bawahnya gitu. Tapi ya itu kembali kepada Anda semua ya. Ini bukan sebuah instruksi ataupun perintah beli, menjual atau menahan saham ini ya, saham SMGR ini enggak, tapi ini sebagai second opinion aja, sebuah literasi buat Anda untuk menambah cakrawala saham Anda tentunya ya, untuk berluas pengetahuan saham Anda. Itulah kurang lebihnya view dari kita. Jadi paling enggak levelnya saham ini selama dia kuat di level harga 8.400, maka saham SMGR memiliki peluang penguatan sampai harga 8.861 atau kita anggap 8.900. Bahkan kalau nanti dia break up ya atau break height di level harga 8.900,
tidak menutup kemungkinan saham ini akan menguat lagi ke level harga 9.200. Oke. Oke guys, seperti itu kurang lebihnya dari review saham SMGR ini ya, Semen Indonesia di sesi bincang saham kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan update selalu dari konten channel YouTube Maulana Nur Sobri. Oke guys, dan pesan saya tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa dengan ini 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, ya kan, dan juga memakai masker tentunya. Stay safe, stay healthy, dan happy lucky, happy trading, and happy investing. Ketemu lagi di konten video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan senantiasa melindungi Anda.